Soal nomor 2, 3 buah partikel dengan muatan listrik masing-masing plus 65, plus 48, dan negatif 95 mikrokulom. Ini maksudnya semua muatan ini satuannya mikrokulom, ditempatkan pada sebuah garis. Lihat gambar. Gambarnya seperti ini kira-kira. Jadi kalau kita punya sebuah garis, berarti ada 3 muatan di garis ini, kemudian kita tempatkan misalnya muatan positif 65 di sini. Kita kasih nama Q1 plus 65 mikrokulom. Kemudian berikutnya muatan Q2 positif 48 mikrokulom. Kemudian yang terakhir muatan negatif negatif ini Q3 negatif 95 mikrokulom. Partikel yang berada di tengah berjarak 0,35 meter dari kedua muatan yang lain. Berarti jarak yang ini maupun yang ini itu sama-sama 0,35 meter. Jadi yang ini 0,35 meter, yang ini juga 0,35 meter. Hitunglah gaya total pada masing-masing muatan akibat kedua muatan yang lainnya. Nah, ingat kembali hukum Coulomb. Jadi gaya yang bekerja pada muatan 2 akibat muatan 1, misalkan ada 2 muatan, itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 dibagi posisi muatan 2 diukur dari muatan 1, kemudian kita ambil magnitudnya dikuadratkan, kemudian R21 topi. Indeks 21 itu berarti kita sedang memperhatikan gaya di muatan 2 akibat muatan 1. Nah, pertama-tama kita hitung F yang bekerja di muatan 1 dulu, akibat muatan 2 dan 3. Jadi, gaya yang bekerja di F1 disebabkan oleh interaksi tentu antara Q1 dengan Q2 dan Q3. Nah, maka kita bisa peroleh kalau begitu F yang bekerja di muatan 1, pertama dia sama dengan F yang bekerja di muatan 1 akibat muatan 2, ditambah F yang bekerja di muatan 1 akibat muatan 3. Dan ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dikali Q1 Q2 dibagi posisi muatan 1 diukur dari muatan 2. Kalau kita anggap arah kanan adalah arah sumbu X positif, maka posisi muatan 1 dari muatan 2 itu arahnya ke arah negatif X. Jadi, kita bisa tulis di sini, perhatikan bahwa posisi muatan 1 diukur dari muatan 2 itu sama dengan 0,35 meter, tapi ke arah negatif X topi.
Sehingga magnitud dari R12 itu adalah 0,35 meter. 0,35 meter, kemudian dikuadratkan. Nah, R12 topi, R12 topi itu adalah negatif X topi. Kemudian kita tambahkan dengan F13. F13 adalah 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q3 dibagi magnitud dari R13. R13 ingat karena R13 adalah posisi muatan 1 diukur dari muatan 3, maka kita bisa lihat dari gambar bahwa R13 itu adalah 0,7 meter, tapi ke arah negatif X topi. Sehingga ini sama dengan 0,7 meter kuadrat di penyebut. Kemudian dikali dengan vektor satuannya, yaitu min X topi. Maka dari sini kita peroleh F1 dengan demikian sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dalam kurung Q1, atau kita substitusikan nilai masing-masing Q1 65, jadi 65 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dikali 48 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dibagi 0,35 meter dikuadratkan, ini ke arah min X topi, ditambah 65 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dikali min 95 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dibagi 0,7 meter kuadrat. Ini juga ke arah negatif X topi. Nah, setelah ini adik-adik tinggal kalikan ini, kemudian jumlahkan kedua suku yang ada di dalam kurung, maka adik-adik dapat gaya yang bekerja di muatan 1. Nah, untuk muatan 2, adik-adik gunakan ide yang sama. Jadi F2 disebabkan oleh interaksi muatan Q2 dengan Q1 dan Q3. Sehingga adik-adik bisa tuliskan F2 kalau begitu F yang bekerja di muatan 2 akibat muatan 1 ditambah F yang bekerja di muatan 2 akibat muatan 3. Kemudian adik-adik perhatikan lagi. Perhatikan bahwa R21 vektor adalah posisi muatan 2 diukur dari muatan 1. Adik-adik lihat muatan 2, kalau kita ukur dari muatan 1 posisinya, maka dia ada di arah X positif dari muatan 1. Sehingga saya bisa bilang R21 ini adalah 0,35 meter, tapi ke arah positif X topi. Sehingga F21 bisa kita tuliskan sebagai 1/4 pi epsilon 0 Q2 kali Q1 dibagi 0,35 meter kuadrat dikali R21 topi. R21 topi adalah arahnya saja dari R21, yaitu positif X topi. Kemudian dijumlahkan dengan 1/4 pi epsilon 0 Q2 Q3 dibagi, nah perhatikan R2
atau posisi muatan 2 diukur dari muatan 3, itu adalah 0,35 meter, tapi ke arah negatif ekstopi. Adik-adik lihat, posisi Q2, kalau kita ukur dari Q3, maka Q2 ada di arah negatif X dari Q3. Sehingga saya bisa tulis ini adalah 0,35 meter, tapi ke arah negatif ekstopi. Sehingga kita tuliskan ini 0,35 meter kuadrat di penyebut, kemudian dikali dengan negatif ekstopi. Nah, maka F2 adik-adik peroleh sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q2 Q1 per 0,35 meter kuadrat ekstopi, kemudian dikurangi dengan 1/4 pi epsilon 0 Q2 Q3 per 0,35 meter kuadrat ekstopi. Selanjutnya adik-adik tinggal substitusikan informasi besaran yang diketahui 1/4 pi epsilon 0, kemudian Q2 adalah positif 48 mikrokulom, Q1 65 mikrokulom, ini dibagi 0,35 meter kuadrat, min 1/4 pi epsilon 0, Q2, 1/4 pi epsilon 0-nya sudah kita keluarkan, sehingga ini tinggal 48 kali 10 pangkat min 6 kulom dikali Q3, Q3 negatif 95, betul, kali 10 pangkat min 6 kulom dibagi 0,35 meter kuadrat ekstopi. Nah, adik-adik lihat, suku yang kedua itu nanti jadi positif karena ada negatif ketemu dengan negatif. Sehingga kita bisa ramalkan kalau overall gaya Coulomb yang dialami oleh muatan 2 itu resultannya ke kanan atau ke arah X positif. Nah, lagi-lagi dengan ide yang sama, adik-adik bisa hitung kalau begitu F3 disebabkan oleh F3 adalah gaya yang bekerja di muatan 3. Dia disebabkan oleh interaksi Q3 dengan Q1 dan Q2. Nah, bagaimana menghitung F3? F3 itu sama dengan gaya yang bekerja di muatan 3 akibat muatan 1 plus gaya yang bekerja di muatan 3 akibat muatan 2. Dan ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q3 Q1 dibagi posisi muatan 3 diukur dari muatan 1. Perhatikan lagi, R3 atau posisi muatan 3 diukur dari muatan 1, kita bisa lihat sini, adik-adik lihat muatan 3 itu berada di sebelah kanan muatan 1. Jadi posisi Q3 kalau kita ukur dari Q1 maka arahnya ke positif X. Jadi ini adalah 0,7 meter tapi ke arah positif X. Sementara posisi muatan 3 kalau diukur dari muatan 2
juga ada di sebelah kanan dari muatan 2. Sehingga posisi muatan 3, kalau kita ukur dari muatan 2, arahnya ke positif X. Jadi ini juga R3 dari muatan 2 itu adalah positif 0,35 meter ke arah X topi. Nah, sehingga kita lanjutkan perhitungan gaya kita. Ini adalah 0,7 meter kuadrat ke arah positif X topi ditambah 1/4 pi epsilon 0 Q3 Q2 dibagi 0,35 meter kuadrat X topi. Nah, sisanya adik-adik tinggal substitusikan nilai Q3. Nilai Q3 adalah negatif 95 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Kemudian Q1 dan Q2 masing-masing adalah 65 mikrocoulomb positif dan positif 48 mikrocoulomb. Maka kita peroleh ketiga gaya yang bekerja di masing-masing muatan akibat muatan-muatan lain.